Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Jika di video sebelumnya gue udah membahas dugaan eksploitasi dan kaburnya mantan pegawai Taman Safari ini, geng, yang viral. Dan bahkan di situ beliau disetrum ya, geng. Disetrum menggunakan setruman gajah. Gila nggak? Tahu sih rasanya kayak gimana, gila guys. Pastinya sangat menyakitkan. Tetapi di video kali ini gue akan membahas lebih spesifik pernyataan dari salah satu pendiri Taman Safari Indonesia ini, geng. Pada saat itu Tony Sumampau, yaitu salah satu pendiri Taman Safari Indonesia, diundang oleh Om Deddy Corbuzier ya, geng. Dan di sini gue akan merangkum pernyataan-pernyataan beliau nih, geng. Yang pertama, beliau itu menjawab ya guys, bahwa ketika ditanyai dari mana mereka itu diambil, beliau menjawab dari daerah Kalijodo, guys. Daerah Kalijodo itu setahu gua daerah prostitusi. Daerah itu ya, geng. Daerah kayak gitu. Di situ menurut pengakuan Tony Sumampau, dia itu mengambil mereka. Dan itu udah melalui prosedur ya, geng. Udah melalui prosedur lah istilahnya kayak gitu loh, geng. Jadi udah izin dulu segala macem lah ya, kayak gitulah. Setelah itu mereka pun disatukan nih dengan keluarga dan juga anak-anak dari pendiri Taman Safari tersebut, geng. Jadi mereka di situ main bareng, makan bareng juga, latihan sirkus bareng juga. Karena for info nih, geng, Tony Sumampau juga selain pendiri, beliau pun adalah mantan pemain sirkus juga nih, geng. Tetapi setelah Taman Safari ini makin melejit, beliau udah nggak main sirkus lagi gitu loh, geng. Di situ juga Tony Sumampau menyampaikan bahwa kabar ini nggak benar, geng. Jadi kabar yang viral ini nggak benar. Kenapa? Karena beliau yakin nih ada beberapa pihak yang pengen memeras. Lewat apa? Lewat tadi tuh, lewat pernyataan para pegawai-pegawai atau mantan pegawai, guys, mantan pegawai Taman Safari atau mantan pemain sirkus di Taman Safari. Kalau misalkan dia tahu nih, kenapa dia nggak menyampaikan ke publik gitu kan? Dan dia kenapa nggak langsung memprosesnya secara hukum? Itu yang menjadi pertanyaan berat gua sih, gengs. Kalian setuju nggak? Di sini juga dia menyampaikan bahwa salah satu pegawai yang menyatakan pernah disetrum oleh setruman gajah itu nggak bener, geng. Bahkan kata Tony Sumampau, gajah aslinya aja nggak pernah disetrum, apalagi manusianya, katanya. Tetapi kalau misalkan kita lihat pernyataan Ibu Vivi ya, geng, di podcast manapun dan di media manapun selalu sama ekspresinya loh. Jadi terlihat natural gitu kan. Ya taruhlah kalau misalkan dia bohong, pasti kan namanya orang bohongnya nggak harus mikir dulu, harus jeda dulu. Pasti ada ekspresi yang agak sedikit berbeda dan agak sedikit mencurigakan gitu loh, geng. Tapi kalau misalkan kita lihat ketika diwawancari, coba lu lihat deh mimik wajah dari Ibu Vivi dan juga yang lainnya, teman-temannya tuh. Jadi kesedihannya tuh natural gitu loh, geng, nggak dibuat-buat. Coba aja deh. Baik, lagi ke pembahasan tadi. Lalu di sini juga ada yang gue lupa nih, guys. Jadi ada salah satu mantan pegawai sirkus di Taman Safari ini yang pernah dijejeli kotoran gajah, gila loh. Menurut pernyataan Tony Sumampau di sini nggak mungkin, guys, karena pegawai Taman Safari itu udah dikasih makanan yang bergizi dan sama dengan pendirinya gitu kan. Jadi misalkan pendirinya makan ayam, sama tuh makan ayam. Misalkan pendirinya makan sayur, sama makan sayur gitu loh, geng. Jadi nggak dibedain. Tapi berbeda dengan pernyataan mantan pegawai Taman Safari ini, guys. Karena dia mengaku pernah dijejali kotoran gajah, sebabnya karena dia itu mengambil makanan dari pendiri Taman Safari, guys. Jadi kalau misalkan pada saat itu menurut beliau ya, geng, menurut mantan pegawai Taman Safari ini, antara pegawai dan juga pendirinya itu beda makanannya, guys. Kalau misalkan pegawainya makan nasi bungkus, pendirinya makan empal gitu loh. Nah pada saat itu dia itu pengen empal, guys. Dia itu kisaran umur 10 tahun lah. Jadi dia belum ngerti gitu kan. Belum ngerti nih, ini makanan siapa, terus juga boleh diambil nggak. Apalagi dia backgroundnya nggak pernah diajarin bukan gua menjelekan ya, guys. Beliau kan cuma diajari sirkus, tulis baca. Udah kan nggak pernah diajari sopan santun atau adab, nggak pernah kan. Menurut pernyataan mantan pegawai Taman Safari ini, geng. Jadi di situ langsung ambil aja tuh beliau tuh, langsung ambil empal yang ada di meja itu, geng, atau yang ada di tempat situ lah ya, lagi pada makan.
Nah setelah itu beliau pun langsung dimarahi guys dan dihukum karena itu merupakan hal yang sangat tercela gitu kan. Mantan pegawai ini langsung dibawa nih guys oleh pembantu dan juga istri dari pendiri Taman Safari. Nah di situ dia pun dipukuli guys, dipukuli dan juga dirantai. Dan yang lebih mencengangkannya lagi guys, dia dipaksa memakan kotoran gajah. Gila loh. Jadi dia dipegangin nih tangan sama kakinya, dipaksa mangap, lalu dimasukkanlah tuh kotoran gajah. Dia di sini sambil nangis, pastinya sangat-sangat sedih gitu kan, sedih dan juga takut gitu loh geng. Kalau misalkan ini bener ya biadab banget sih, udah dipekerjakan terus juga mereka nggak digaji ya. Gue lupa nih geng, mereka pun menyatakan nggak pernah digaji guys selama puluhan tahun kerja di Taman Safari itu geng, atau di Oriental Circus Indonesia. Gila kan, nggak digaji, diperlakukan semena-mena. Kalau misalkan ini benar ya guys, kita lanjut ke ceritanya. Setelah itu Tony Sumapau pun menyatakan pernyataan bahwa dulu juga pernah guys, pernah isukan seperti ini gitu loh geng, pernah ada isu miring kayak gini lah kata dia. Nah tapi udah selesai nih, udah selesai karena dia itu memberikan uang ganti rugi lah ya senilai 1,5 M. Tony Sumapau mengira masalah ini akan beres dan nggak akan terulang dan nggak akan ada yang menuntut lagi gitu loh geng. Nah tapi dia salah, beberapa hari yang lalu ada lagi tuntutan nih. Dan ketika didatangkan di Kemenham, para pendiri Taman Safari ini mengaku akan menyelesaikannya secara kekeluargaan guys, dan akan menemui mantan pegawai Taman Safari, tetapi sampai detik ini belum ditemui guys. Beliau belum menemui gitu kan, beliau belum menemui para mantan pegawai Taman Safari ini geng, yang viral diduga dieksploitasi secara kejam gitu kan oleh pihak Taman Safari. Dan di sini kalau misalkan kita lihat ekspresi dari mantan pegawai Taman Safari ini geng, yang dulu pernah dijajali kotoran gajah, dia itu selalu menangis guys, selalu menangis. Berarti itu membuktikan betapa betapa tajam ingatan beliau gitu kan, tajam terus juga pahit, betapa ketakutannya gitu kan, sampai dia itu selalu menangis guys. Kalau misalkan dilontarkan pertanyaan tadi tuh, apakah benar bu katanya pernah dijajali atau dipaksa gitu kan memakan kotoran gajah guys, dan dia kalau menjawab pertanyaan itu pasti nangis loh. Coba lihat dah. Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang para pendirinya geng, yang telah diwawancari di podcast Deddy Corbuzier, yang katanya mereka itu hanyalah merekayasa. Aneh sih kata gue guys. Menurut lu masuk akal nggak nih orang yang udah dibayain nih, yang udah dibayain terus dididik, dikasih makan, dikasih kerjaan, misalkan ya guys diperlakukan dengan baik, mereka itu akan melakukan tuntutan yang merugikan mantan pengasuhnya gitu loh. Ya memang ada sih, ada orang seperti itu ada, tapi persentasenya itu sangat kecil ya enggak. Ya contoh kita lihat lah ya di kehidupan sehari-hari lah, orang tua kandung dan anak kandungnya ada yang berseteru, ada, cuman kan presentasinya sedikit ya guys, nggak sebanyak orang lain gitu loh yang berseteru. Ya contoh misalkan tetangga A sama tetangga B bertengkar, ya kan presentasinya agak banyak, wajar ya nggak, karena kan orang lain. Karena menurut pernyataan dari Tony Sumapau katanya itu hanyalah rekayasa yang dibuat salah satu pihak, kemudian dikoordinir gitu kan, disuruhlah mantan pegawai Taman Safari ini menuntut gitu loh geng, menurutnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat ya geng, secara manusiawi gitu nggak wajar ya nggak. Masa iya sih udah dibayain, udah dikasih kerja, misalkan gitu loh geng, misalkan mereka diperlakukan dengan baik, masa iya mereka bakal menuntut seperti itu gitu loh geng, ya nggak. Even gua pun misalkan sama atasan gua ya udah diperlakukan dengan baik di kerjaan nih, ya gua nggak mau nuntut apapun lah, karena gua juga ngerasa malu gitu loh. Gua udah diperlakukan dengan baik, udah dikasih fasilitas segala macam. Yang menurut kalian masuk akal gak guys? Kalau misalkan ada orang udah diperlakukan dengan baik nih, lalu membalasnya dengan perbuatan kayak gitu loh guys. Ini dalam konteks kasus ini ya, bukan dalam konteks kasus lain gitu loh. Dan menurut kalian apakah benar pernyataan dari Tony Sumapau ini bahwa ini hanyalah sebuah rekayasa geng, dan ini hanyalah sebuah pemerasan gitu kan? Coba tambahkan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gue ini tentang pernyataan dari salah satu pendiri Taman Safari Indonesia ini yang viral karena diduga melakukan eksploitasi ya geng terhadap para pegawainya.
Oh ya, gue juga ada satu kejanggalan lagi nih, geng. Kenapa ketika podcast Deddy Corbuzier mereka semua nih, karena kan ada 3 orang ya guys, pendirinya tuh, kenapa mereka semua nggak hadir gitu? Oke, terima kasih.